warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMA Negeri 15 Bekasi. Marilah di pagi hari ini kita ucapkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah limpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan PDR, belajar dari rumah dengan sehat tanpa kekurangan apapun di masa pandemi ini. Dan kita berdoa semuanya agar masa pandemi ini segera menghilang dari Indonesia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, siswa-siswi hebat SMA 15 semua, marilah di pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita lihat kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar tentunya sudah Anda lihat semuanya di Google Classroom. Di monitor hanya ada ringkasannya saja yang penting-penting. Yang harus dilakukan oleh siswa adalah yang pertama, login tepat waktu agar nanti tidak kehilangan waktu dalam pembelajaran. Harus menggunakan seragam. Yang kedua, intinya adalah harus mengisi absen awal dan juga mengisi absen akhir. Absen awal itu terdapat di Google Classroom dan absen akhir itu terdapat di link Google Form yang akan dikirim. Yang ketiga, setiap siswa harus mengisi link KKM yang sudah ditentukan dan harus menyepakati ketentuan yang ada. Apabila masih di bawah KKM, maka harus mengikuti perbaikan atau remedial. Tagihan tugas maksimal dikirim ke kantong tugas sesuai dengan kesepakatan atau tenggat waktu yang ada di Google Classroom masing-masing kelas. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan kontrak belajar bisa ditanyakan melalui chat. Nah, berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran di semester 1 di sini nanti ada 3 bab. Bab pertama adalah kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Di kasus-kasus pelanggaran HAM nanti ada beberapa subbab lagi. Dari beberapa subbab nanti akan ada penilaian harian. Setiap pertemuan akan ada penilaian harian di mana bobot penilaian harian itu sama dengan ulangan harian. Jadi usahakan di atas KKM. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang kita pelajari adalah kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban manusia. Pengertian hak asasi manusia. Tujuan dari mempelajari hal ini adalah 1. Menguraikan makna HAM, menguraikan sejarah HAM, menganalisis pengertian HAM dari ahli, dan dapat menguraikan sifat-sifat HAM. Ada 4 hal pokok yang harus diketahui oleh siswa-siswi hebat SMA 15 semuanya. Yang pertama, makna HAM. Kaitannya dengan makna HAM, mungkin nggak usah dibahas lagi karena di sini makna HAM sudah dipelajari oleh Anda semua saat belajar di SMP kelas 9. Paling istilah yang sering muncul di sini adalah 1. Human right, droit de l'homme, dan universal. Itu semua pasti sudah paham. Nah, sekarang
Pengertian HAM menurut ahli. Pengertian HAM menurut ahli di sini ada menurut beberapa ahli, ada 5 ahli. Nanti bisa dibaca di link yang sudah dikirimkan. Sejarah HAM. Nah, ini adalah yang urgent dan penting untuk dipahami bersama. Sejarah HAM menurut pembabakannya itu ada 5. 1 adalah perkembangan HAM masa sejarah. Yang kedua, perkembangan HAM masa Inggris. Yang ketiga, perkembangan HAM di Amerika. 4. Perkembangan HAM Prancis. Dan terakhir tentunya perkembangan HAM di Indonesia. Sekarang yang pertama, perkembangan HAM di mana manusia mengenal tulisan atau masa sejarah. Itu dimulai sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Raja Hammurabi, sejak zaman Socrates, dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Itu diawali dengan munculnya ketidaksukaan dari bangsawan terhadap raja dan golongan lainnya karena adanya perbedaan pajak. Hal itu diawali dengan adanya Magna Carta sebagai piagam tertulis tertua di dunia. Kemudian ada Petition of Right, ada Habeas Corpus Act, dan ada juga Bill of Rights. Perkembangan HAM di Amerika. Perkembangan HAM di Amerika itu terkait dengan upaya kemerdekaan Amerika dan tercantum dalam Piagam Kemerdekaan Amerika dalam Declaration of Independence pada 4 Juli 1776. Perkembangan HAM di negara Prancis. Pernyataan tidak puas rakyat dan kaum borjuis itu terjadi karena kesenangan Raja Louis XVI, sehingga terjadi revolusi Prancis yang dapat menumbangkan keabsolutan raja tersebut. Perkembangan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia secara resmi itu terdapat dalam UUD 1945, yaitu dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Dan selain di UUD 1945 juga terdapat di dalam batang tubuh, yaitu terdapat dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Itu kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang terakhir adalah perkembangan HAM di Indonesia adalah kaitannya dengan undang-undang. Selain di Undang-Undang Dasar juga diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang mengatur tentang HAM dan undang-undang lainnya yang dibentuk oleh pemerintah. Siswa-siswi SMA 15 yang hebat semuanya, untuk materi terakhir kaitannya adalah dengan sifat HAM. Sifat HAM di sini yang pertama, universal,
yang kedua hakiki, yang ketiga utuh, yang keempat tetap, yang kelima kodrati. Untuk penjabarannya silahkan dilihat, dibaca, dan dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam chat. Nanti akan kita bahas bersama. Siswa-siswi SMA 15 semuanya, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu, dan tak lupa pula agar kita selalu menjaga kesehatan, menjaga teman kita agar selalu sehat. Dan apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.